Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin, malam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sampainya sampai di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya selaku pembicara akan membacakan susunan untuk acara Ustadz pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian laporan kompetensi pencegahan dan penanganan stunting desa Kemudian, keempat diskusi, kelima penetapan usulan daerah, dan keenam penutup. Marilah acara rebut stunting tingkat desa Kemudian pada pagi hari ini agar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kita semua. Kita buka bersama-sama dengan lafal basmalah. Inilah acara sambutan dari Kepala Desa Kemudian kepada Bapak Sewono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Iman selaku pendamping desa, Pansek, Ibu Ira sebagai KPM, yang dibanggakan hadir modal. Sini Mbak, di depan. Oh ini panitiane Pak ya. Pejabat-pejabat mengarah nomor jalan menggunakan pejabat sen pejabat. Malah diprotes karena Bu Kepala Puskesmas atau yang mewakili yang saya hormati, Ketua DPD atau yang mewakili yang saya hormati, dan seluruh stakeholder yang hadir, terutama para kader yang dibanggakan. Yang pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayah pada kita, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan pemerintah desa dalam rangka rembuk stunting atau pencegahan dan penanganan stunting desa untuk tahun 2023 pada pagi menjelang siang hari ini. Salam dan selawat kita sanjungkan semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita yang hadir pada kesempatan hari ini yang seiman seislam kelak di yaumil kiamah mendapatkan pertolongannya Allah. Ibu bapak yang kami hormati, bahwasanya kalau kita bicara stunting memang sangat memerlukan keterlibatan banyak sekali orang. Tidak hanya melibatkan banyak sekali orang, tapi juga melibatkan banyak sekali stakeholder yang ada di sekitar kita, baik tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten dan lain sebagainya. Sehingga dengan kolaboratif ini, maka insya Allah program pemerintah menurunkan angka stunting ini bisa tercapai. Namun demikian yang kita rasakan adalah jauh dari kenyataan yang sering kita ikuti di dalam kegiatan-kegiatan sama rembuk stunting di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Ini indah sekali kalau kita dengarkan. Bahkan di sana muncul angka-angka, anggaran-anggaran dari pemerintah dan lain sebagainya. Namun demikian kenyataannya adalah kami yang di desa yang hanya dieksplorasi saja. Keterlibatan yang signifikan hampir tanda kutip belum nyata. Evaluasi yang kami harapkan dari awal tahun hingga saat ini menjelang akhir tahun juga nol. Perkembangan ini tentu dalam arti perkembangan tidak ada informasi aktif yang masuk kepada kita pemerintah desa, maka kami sulit menentukan berapa stunting yang ada, indikasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Padahal di awal tahun, bahkan tahun-tahun sebelumnya, kita sampaikan bahwa evaluasi ini penting. Apakah per 3 bulan, 6 bulan, kemudian pihak-pihak terkait juga harus backup ini. Namun sampai hari ini kenyataannya tidak juga dilaksanakan. Terutama dinas kesehatan melalui Puskesmas 2. Izin nanti kalau dari Puskesmas 2, kalau boleh saya minta datanya, data stunting untuk lor. Kemudian yang pertama, berapa yang sudah dievaluasi dan tinggal berapa. Nanti sebelum saya lanjut bicara, saya minta supaya apa? Supaya tahun depan ini kita tidak bisa memastikan bahwa penanganannya seperti ini, akan seperti ini.
supaya efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, sementara ini kami hanya mendapatkan informasi dari KPN kita, Wira, bahwa stunting seperti ini, polanya seperti ini, dan lain sebagainya. Bidan desa menyampaikan kepada kami hanya angka-angka ibu hamil. Ibu hamil bulan ini ada sekian, ada sekian, ada sekian. Yang mesti sekian. Maka kalau ini dibiarkan, setiap tahun tidak akan menurun, tapi bertambahnya angka stunting. Indikasi ini faktual dan nyata, karena per hari ini telah lahir seorang ibu, melahirkan seorang anak, ibunya sehat, anaknya hanya 2 kilo sekian. Ibunya sudah pulang, anaknya masih di rumah sakit. Ini yang risti-risti. Tapi bukan juga menjadi tolak ukur bahwa risti itu pasti stunting, tidak. Saya hampir setiap bulan muter melalui PKH dan lain sebagainya menyampaikan hal yang sama. Apabila ada kelas ibu hamil, saya hadir di sana dan lain sebagainya. Namun demikian, pencegahan-pencegahan, upaya-upaya kita yang mohon maaf menurut kami sudah sedikit maksimal, tapi tidak ada follow up dari atas. Program keluarga berencana misalnya, kalau PPKBD kita tidak aktif, tidak mungkin akan tercapai misalnya dengan kecamatan. Program PHBS kita misalnya di desa, kalau kita tidak ada edukasi terus-menerus pada masyarakat, kita lakukan setiap bulan sekali ada namanya PSN, kita ada pembangunan rumah tidak layak huni dan sebagainya. Karena stunting menurut banyak dinas ini berbeda-beda. Dinperkim menyatakan stunting dikarenakan karena lingkungannya kumuh, lingkungannya kurang sehat, rumahnya tidak layak huni dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada kawasan kumuh, anaknya tumbuhnya luar biasa, cerdasnya bukan luar biasa. Termasuk indikasi-indikasi stunting dari sekian banyak yang ada, ini hanya satu menurut kami, yaitu kurang menarik, ya kan? Sebab mungkin pendek dan sebagainya. Tapi kalau cerdas, ternyata banyak sekali anak-anak yang kecil yang mungkin tidak sesuai dengan harapan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bahwa sekian tahun umur balita harus punya lingkar dada sekian, berat sekian. Ternyata mereka justru cerdas-cerdas. Ya, ini mana yang harus kita tangani? Gerakan apa yang harus kita maksimalkan dan optimalkan ke depan? Maka melalui kesempatan pada siang hari ini, kami pemerintah desa mengajak monggo gerakan untuk mensosialisasikan tentang penanganan stunting, pencegahan stunting harus kita optimalkan. Karena apa? Ada di hadapan kita 18 ibu hamil yang riski. Ini adalah bisa masuk kategori indikasi nanti stunting. Dan satu sudah lahir. Yang tadi saya sampaikan, ibunya sudah pulang, anaknya di rumah sakit karena berat badannya kurang dan sebagainya. Maka besar harapan kami, kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya formalitas. Dan saya dari dulu sebelum menjadi kepala desa sering sekali menyampaikan kepada pihak-pihak, karena saya itu sering sekali diajak pelatihan-pelatihan, tidak hanya di tingkat desa, kabupaten, provinsi sering sekali. Nah, akhir tahun biasanya itu kegiatan banyak sekali. Karena apa? Untuk menghabiskan alokasi anggaran. Padahal efektifnya adalah di awal tahun. Ini misalnya, supaya di sisi lain kita mempersiapkan tahun depan, di
Di sisi lain ada evaluasi yang kemudian kita bisa mencapai target-target pemerintah, di mana angka stunting bisa kita turunkan. Kepedulian lingkungan, terutama stakeholder ini belum ada responsif. Contoh BPTPU saja, yang konon sana ada gudang susu. Awal kami pemerintah desa, saya diberi amanah, sering kali komunikasi menyampaikan surat untuk minta bantuan susu. Setetes pun belum pernah, padahal sudah 3 kali ada Pak Setia. Apalagi misalkan untuk dibantukan untuk banyak orang, ini misalnya. Nah, hal seperti ini maka melalui forum ini nanti kita sepakat kapan kita akan ada diskusi lanjutan, kita undang stakeholder yang ada. Kemudian itu banyak sekali pengusaha-pengusaha, hotel ada, pengusaha rumah makan ada, peternakan yang gudangnya susu ada, dan lain sebagainya. Namun demikian untuk memperkuat ini tentu kami sebagai tempat sebagai yang memprakarsai kecamatan misalnya atau puskesmas yang punya power lebih. Tapi kalau kepala desa tadi saya sampaikan jalur susu baik setetes pun belum pernah netes di Pemutuk Lor, terutama yang kami mohonkan pada waktu itu sudah beberapa kali. Bagaimana mungkin ini untuk stunting yang jumlahnya jauh lebih banyak misalnya. Pada waktu itu kami rencananya adalah untuk program gemar minum susu, diawali dari perangkat-perangkat desa dulu misalnya, sehingga nanti menular ke yang lain. Ini misalnya. Gemar sudah, tapi pertumbuhannya karena mungkin sudah expired, sudah kadaluarsa, ya. Sehingga rebutan. Ibu bapak beserta rembuk stunting, pencegahan dan penanganan stunting Desa Pemutuk yang kami hormati, kami banggakan. Maka dari itu malah kita memiliki komitmen yang sama untuk menghadapi situasional yang seperti ini. Tentu tidak hanya Pemutuk Lor saja, desa-desa yang lain pun sama, saya yakin itu. Tapi sebagaimana orang sepuh sampaikan bahwa setiap permasalahan sama, tapi dirasakan dewek. Tidak mungkin karakter akan merasakan hal yang sama sebagaimana perasaan kita, karena mereka pun merasakan perasaan yang sama di sana. Dan indikasi itu sangat lebih banyak karena jumlah penduduknya juga lebih banyak. Maka dari itu monggo kita pilih komitmen yang sama, kemudian visi misi yang sama, bagaimana stunting ini bisa turun dan lain sebagainya. Tapi ingat, di depan mata kita ada 18 ibu hamil yang rezeki. Ini juga harus kita antisipasi. Dan bidang kita sudah luar biasa. Siang, pagi, malam kalau ada ibu hamil itu selalu dikontrol dan sebagainya. Ya Bu, itu luar biasa. Dan saya kadang-kadang kasihan. Itu aja kalau ada balita terjadi sesuatu dimarahin sama kepala puskesmas, ya saya backup, saya tak marahin kepala puskesmas, nangkapnya lana bidan desa. Ini contoh sederhana begitu. Ibu bapak yang kami hormati, kami banggakan, saya kira itu. Dan nanti apabila tahun depan kita masih harus menganggarkan, mari kita konsepkan bersama-sama yang kira-kira ini, tapi harus benar-benar ada komitmen Pak. Mohon pendamping desa, Pak Iman, kami didampingi betul-betul, karena mohon maaf mungkin kepala puskesmas atau termasuk pegawai di sini laki-laki kita iya mantep-mantep, tapi nanti ya setelah ini bubar. Loh ya, ini terbukti kok, sampai hari ini tidak ada evaluasi sedikit pun tentang stunting Desa Pemutuk dari puskesmas. Harapan kami itu misalkan begini, yang sering sekali saya sampaikan, kalau ada 16, oke kita tangani melalui penambahan penanganan, apa itu telur sus macam-macam. Setiap hari kita loloskan 7.000,
dibuat 3 kali sehari, 3 hari sekali ya Bu ya. Iya, supaya apa? Memenuhi kriteria gizi nutri dan sebagainya. Kalau cuma 7.000 ya saya kira kurang ini, paling di buah es krim. Ada anak-anak kita yang alergi es krim misalnya, malah dimakan sama mama atau bapaknya ya. Beda dengan kemarin ibu hamil suka es krim senang, tapi juga anak sekarang kalah anak. Wong kelas ibu hamil gak anaknya loro, es krim kan loro ya kok anaknya. Balita ada kandungan tidak kedua. Ini misalnya. Harapan kami setiap 3 bulan itu ada evaluasi. Seperti apa evaluasinya? Manakala anak itu dalam kondisi yang sama dan tetap, ini diambil alih oleh pemerintah melalui puskesmas untuk ditindaklanjuti, didiagnosa. Jangan-jangan ada kelainan di dalam organ tubuh anak itu, sehingga dokter nun sewu bahasane diparingi darah apa baik tetap sama. Dan desa tidak punya kemampuan ke sana, baik yang memiliki BPJS PBI maupun yang tidak. Dulu dari awal tahun sudah kami sampaikan seperti itu, dan saya bisa berjumpa dengan siapapun. Ini saya kira kami sampaikan sekali lagi Ibu dari Puskesmas. Nanti saya sekarang minta data stuntingnya dan berapa yang sudah ada perkembangan dan sebagainya. Sekarang sebelum saya keluar ruangan ini akan kita pelajari dan akan kita evaluasi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Reza. Selanjutnya laporan konvergensi pencegahan stunting di Desa Kemudian oleh APM. Kepada Ibu saya dipersilakan. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kades, Bapak Samuel, yang saya hormati petugas gizi Puskesmas Pak Lara, yang saya hormati Ibu Ketua PKK Desa Kemudian, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak PLT dari Kecamatan Bapak Iman dan teman-teman kader semua yang selalu saya banggakan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kader pada kesempatan hari ini untuk kedatangannya. Saya akan melaporkan dari KPM, yaitu tentang kader pembangunan manusia, yang salah satunya KPM mempunyai kinerja meliputi antara lain sasarannya yaitu remaja putri, calon pengantin, ibu hamil atau ibu nifas, balita, dan keluarga rentan. Yang semua itu tercatat di aplikasi eHDW KPM. Dari beberapa sasaran tersebut, kita berfokus dalam pencegahan dan penanganan stunting yang ada di Desa Kemudian. Penanganan stunting di Desa Kemudian alhamdulillah sudah terlaksana sesuai harapan kita bersama. Salah satu pencegahan dan penanganan stunting di Desa Kemudian yaitu pemberian makanan tambahan atau PMT yang diberikan kepada sasaran yaitu balita indikasi stunting dan ibu hamil resiko tinggi atau yang kita kenal dengan ibu hamil resti. Adapun jumlah sasaran yang kita beri PMT yaitu balita terindikasi stunting di Desa Kemudian berjumlah 24 anak, dan untuk ibu hamil resiko tinggi sejumlah 18 ibu hamil.
Untuk PMT balita indikasi stunting, kita berikan setiap minggunya 2 kali selama 6 bulan dengan menu yang berbeda dan bervariasi. Dan untuk PMT ibu hamil, kita berikan setiap 1 bulan sekali selama 6 bulan kepada ibu hamil resti dengan menu yang sama, yaitu PMT yang bervariasi dan siap saji atau siap makan. Pembuatan menu dan pemberian PMT pada balita indikasi stunting dan ibu hamil dikelola oleh kader balita Desa Kutuklon melalui kader posyandu, yaitu dari pos 1 sampai dengan pos 5 tiap bulan. Setelah kami berikan PMT kepada balita terindikasi stunting dan ibu hamil, kami menemukan beberapa faktor di lapangan, yaitu untuk balita yang terindikasi stunting antara lain: 1. Balita indikasi stunting mempunyai penyakit penyerta seperti thalassemia dan Rett. Yang kedua, balita indikasi stunting tidak rutin datang ke posyandu. Yang ketiga, pola asuh. Pola asuh yang dimaksud di sini adalah balita tersebut tinggal dengan neneknya karena ibunya mungkin sibuk kerja. Jadi untuk pola perkembangan dan makan kurang mengenal pada balita itu. Yang ketiga, yang keempat, yaitu sanitasi lingkungan atau PHBS. Masih adanya hewan peliharaan di sekitar rumah balita stunting tersebut. Yang selanjutnya, balita atau bayi lahir prematur PET atau dari ibunya itu PET tensi tinggi dan ibunya bisa jadi CAP juga. Jadi itu pengaruh di balita indikasi stunting. Untuk ibu hamil resti, temuan kami kader dan bidan desa antara lain: 1. Ibu hamil di atas usia 35 tahun. Yang kedua, ibu hamil tidak rutin periksa ke bidan atau tenaga kesehatan. Yang keempat, adanya ibu hamil di luar nikah atau usia muda. Yang selanjutnya, pola makan yang serba instan. Itu temuan yang didapat kami setelah kami pelaksanaan pemberian PMT kepada balita indikasi stunting dan ibu hamil di Desa Kutuklon. Kesimpulan saya sebagai KPM dan kader di Desa Kutuklon, untuk anggaran stunting Pak mohon ditambahi lagi untuk lebih mengenal lagi, biar kita memberikan PMT-nya lebih dan lebih lagi untuk gizi dan variasinya ya Bu Kader ya. Itu saja Pak. Untuk harapan kami KPM dan kader balita tetap berlanjut untuk di tahun 2024 untuk anggaran stunting, karena dengan meningkatnya ibu hamil resiko tinggi otomatis nanti di kelahiran juga mempengaruhi di indikasi stunting. Itu saja dari paparan kami KPM. Selanjutnya ini ada beberapa dokumen kami di lapangan Pak Bu. Ini salah satunya menu PMT yang diberikan untuk balita indikasi balita stunting Pak. Ini kita bervariasi, nggak mesti harus nasi, tetapi kita ada snack Pak, ada buah, ada susu, ada sop, itu bervariasi tiap minggunya. Next. Ini ya untuk PMT-nya yang dikelola oleh kader balita dari pos 1 sampai dengan pos 5, kita bergilir tiap bulannya. Selanjutnya next. Ini ada PMT yang diberikan untuk ibu hamil resiko tinggi. Itu salah satunya ada buah, ada telur, ada es krim, ada jus, ada telur asin, dan ada susu ibu hamil, ada kue juga. Next. Nah ini dokumentasi penerima PMT balita indikasi stunting untuk masing-masing pos itu ada semua. Itu balita-balita kita. Nah
Nah, ini untuk ibu hamilnya Bapak Ibu. Itu gambaran kecil aja, masih banyak. Itu ibu hamilnya yang pasti ya, karena ada yang lain. Nah, ini sekilas kader kita Pak. Tapi itu saja, karena kita kadang juga butuh refreshing ya Pak. Ya sebentar. Pak, itu sekedar pencerahan buat para kita kader Pak. Kita selalu ya Bu ya dibebankan dengan penurunan angka stunting, jadi kita ada refresh sebentar Pak. Itu kan tahun yang kemarin ini masukan dari kader menuju Pak Kades untuk tahun berikutnya sama Pak Kades mau. Sekian dari saya Bapak Ibu, paparan dari KPM, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Syairah yang telah memberikan laporan konvergensi pencegahan penanganan stunting di Desa Kuwatubang. Berikan slide-nya yaitu sambutan dari pendamping Desa Kecamatan Batu kepada Bapak Imanuddin. Monggo dipersilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades Sarwono, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Yang kedua adalah pada seluruh masyarakat Desa Kemutupang, khususnya ibu wanita ya, boleh kader dan kesehatan dan yang saya banggakan adalah Bu Pinyan itu bisa berkumpul di sini, kita selesaikan apa yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Sarwono. Dan saya minta izin Pak Sarwono, ini adalah alatnya yang tadi Bu Syairah, biar kita bareng-bareng antar ya Pak. Betul Pak. Sedikit saya jelaskan, ini Pak Kades boleh kok lihat ini. Nanti Bu Ira kasih tahu ya cara masuknya, passwordnya seperti apa, username apa, dan maaf Pak Kades ini saya masuk ke username-nya Desa Kemutupang untuk PHDB. Ini angka-angka ini itu bukan angka asal ngeklik angka, tapi ini ada BNBA, nama anak, orang tua, lahirnya di mana, tanggal berapa. Yang punya nama-nama seperti ini, jumlah ini adalah Bu Ira. Tapi nanti kita bisa lihat. Contoh, ini skor total terakhir itu per 29 November pada hari ini Pak. Kita melihat posisinya adalah 29,56%. Angka konvergensinya seperti itu.
Di sini yang kita lihat ada 0 sampai 5%, 51 sampai 76%. Kita pada posisi yang merah itu yang 0,5%. Ya. Di sini yang menjadi kekuatan kita untuk menyelesaikan tadi yang disampaikan oleh Pak Kades sesuatu itu. Tadi minta 3 bulan. 3 bulan sebetulnya sudah kami fasilitasi Pak. Mungkin belum efektif ya. Nanti bagian kami, saya untuk ada itu karena ada rumah desa saya itu sebetulnya kumpul kayak gini 3 bulan sekali Pak. Jadi nanti Pak Kades minta evaluasinya, datanya dasarnya data. Bu Bina punya data dari Puskesmas, Bu Ira punya data dari sendiri di lapangan. Kita akan masalahnya apa, kita selesaikan sudah 3 bulan nanti jadi masalah baru bisa mengeksekusi. Oh ternyata orang ini belum dilayani, kenapa? Ini ada di wilayah mana? Siapa tanggung jawab? Sehingga pada satu saat angka-angka ini akan berbicara, oh ini sudah terselesaikan. Contoh, ini ada 139 remaja putih, berarti ini adalah para calon pengantin. Pak, izin dari sana ya. Oh gitu Pak. Saya tanya. Gimana? Makan untuk Pak. Nah, oke ya. Oke, saya di sini. Nah, di sini ada 139 remaja putri, kondisinya itu ada 136 normal. Artinya itu kalau di remaja putih, seperti saya punya remaja putih anak SMA kelas 1 yang saya khawatirkan pertama ini, jangan sampai kena aneh. Iya. Ini siapa? 3 orang. Nanti Bu Ira yang tanggung jawab. Mamanya siapa? Kenapa itu masuk ke anemia? Bu Ira yang karena indikator daripada rematri itu apakah sudah mendapatkan pelayanan terhadap anemia, yaitu apa? Tabel tambah darah TTD. Nah kalau udah TTD, terus nanti pihak konsumen kesehatan kita dicek, oh orang ini kena anemia. Karena apa? Ada ukuran sendiri ya Bu, hemoglobinnya ya Bu ya. Kalau di bawah HP-nya di bawah 12 itu ada indikasi. Nanti lebih spesifik Bu Bidan yang lebih menjelaskan kenapa seseorang itu masuk kategori yang tinggi anemia. Oke, selanjutnya Mas Hen. Sekarang calon pengantin. Nah, sampai bulan November tanggal 29 itu hanya ada 3 calon pengantin Pak di Kemudian. Nah, apakah betul atau tidak yang harus kita komunikasikan? Tolong pihak yang berkepentingan yaitu para pengantin melapor ke desa, ya nanti desa bisa 3 bulan sebelum menikah ya Pak ya, laporkan. Kadang-kadang kurang dari itu, paling kurang setengah bulan sebelum. Oke, nah nanti mohon mungkin Bu Ira itu lagi sibuk itu apa ya, Bu Ira nanti minta komunikasinya dengan PPS yang ngurusin ini pencatatan yang mau nikah. Nah nanti akan dimasukkan ke EHDW. Calon pengantin ini adalah penerima manfaat sasaran supaya di kemudian hari kalau kan ada pengukuran ya Bu ya yang ini gitu ya, tangan 12 atau bagaimana gitu ya, sudah mendapatkan imunisasi belum lagi, itu adalah teknis untuk mencegah seseorang itu stunting. Nah, sehingga kita kan hati-hatian kalau punya anak perempuan, Bu, mau ada lamaran gitu, ya coba nanti ikutin kita sehat enggak, ini enggak, bagaimana gitu kan. Itu nanti kita kembalikan kepada pihak kesehatan yang lebih tahu. Kita ikutin aja, nggak usah kok periksa-periksaan itu duluan kan. Ya nanti ya kalau dari stunting desa jadi terbebani. Nanti pikirannya desa tidak mau pedi. Oke ya. Nah, ini ada namanya siapa saja. Nah, kalaupun nanti ini ada tambahan, silakan Bu Mila kasih ke saya. PPN-nya Pak. PPN-nya, mohon PPN-nya setiap ya kalau aja ya terbaru setiap minggu lah ya. Laporkan Bu Mila. Datanya nggak ada. Nah, nanti Bu dan Bu Mila itu akan mendampingi Bu. Ada kunjungan kan? Udah dapat imunisasi ini dulu. Oh belum catat. Nanti pada saatnya itu menjadi hak kewenangannya desa ataupun Pemdes ataupun Puskesmas, nanti dia akan
mengtanggalkan, oh Bu, bukan besok ada program imunisasi untuk calon pengantin, ada gitu. Oke, seterusnya, oke, yang keluarga sasaran, nah, keluarga sasaran itu ada 21 kakak, ada 21 kakak. Layanannya apa aja? Nanti kita lihat bareng. Ternyata yang dicatat oleh Bu Ira 29 November itu ada 21 kakak yang akan menjadi penerima manfaat terhadap pencegahan dan penanganan stunting. Siapa aja? Ada. Terus yang mau sampai 5-9 bulan. Wah, ini angka yang luar biasa di SDM-nya. Anak borong ngatus 6. Ternyata dari umur 0 sampai 59. Berarti kalau sampai 0 berarti 6 tahun ya Bu ya? Nah, 6 tahun itu bisa-bisa. Anak sing 0 sampai 2 tahun itu parenting, anak sing lulus sekolah, anak sing karepe lebih gitu kan? Nah, ada sing sekolah, tempatnya memang menurut kelompok bermain masuk ke sana. Makanya di sini mohon para tutor PAUD, para pengajar mohon datanya ini diperhatikan. Contoh, Pak, bisa nggak sih anak-anak kami yang di PAUD itu mendapatkan misa gitu ya, pemberian gizi-gizinya apa? Tanya sama Bu Bidan. Yang pas, ya, yang pas di PAUD itu apa? Boleh nggak misalnya ada pemeriksaan gigi, gitu kan? Ya boleh. Pakai dana desa, ya boleh. Sekarang tinggal Bu Bidan. Ini mau terbiaya oleh desa atau oleh kesehatan? Ada program ya Bu ya? Kesehatan gigi ke PAUD. Contohnya. Nah, itu mohon ya Bu ya. Kalau bisa itu dianggarkan dalam program pemeriksaan gigi untuk anak PAUD, mohon ya Bu ya. Bisa menerima manfaat. Kan varian tadi saya katakan Pak Kades itu ada sebuah inovatif, ada sebuah kreasi supaya apa sih yang pasti gitu loh. Misal apa salah gitu di PAUD itu dilakukan pengukuran, ya enggak. Oh ternyata ini baru sekian tubuhnya, tingginya, terus anak itu saya pernah itu ada sebuah kasus di desa tertentu gitu ya. Dia itu sebetulnya sudah kami buta warna. Tapi dulunya hebat, guru PAUD-nya. Kalau hari Senin bawahnya itu dikasih tanda gitu ya. Kalau merah itu angka 1. Besok kalau warna hijau pilihnya angka 2 ayo. Lama-lama anak itu menjadi 3. Dan ini kan sebuah cara. Karena apa kami kalau sampai terjadi itu kan rentan juga. Nah nanti apa yang harus dilakukan di tingkatan PAUD untuk mencegah stunting? Nanti Bu Bidan bisa berkomunikasi dengan kami gitu ya. Oh perlakuannya harus seperti ini. Oh ternyata desa bisa kok masuk ke sana. Kayak gitu loh Bu. Jadi mulai kita pangkas penilaian manfaatnya. Berikutnya adalah di sini bentar. 0 sampai 5 sebulan terdapat itu ada yang gizi kurang 2. Ini kan belum diselesaikan. Tadi sebenarnya diingat oleh Pak Kades. Sebenarnya yang gizi kurang siapa, terus kondisinya seperti apa? Apakah itu perlu intervensi sensitif atau spesifik? Kalau spesifik, mungkin langsung ke PND ya Pak ya. Situ butuh susunya nggak cukup, ya itu kita mau dikurangin BPPT gitu ya, turun kasihkan lah CSR-nya gitu ya, bantu kita gitu ya. Kok ternyata ini adalah kondisi rumahnya itu tidak layak, mungkin tidak punya jamban, tidak berarti desa boleh berpenghasilan kita selesaikan. Itu bagian kita. Terus berikutnya adalah gizi buruk. Kenapa sih dia dalam gizi buruk? Indikatornya nanti bisa dibedah. Apa sih gitu ya? Terus stunting. Menurut sistem ini kalau ada 7, apa sih indikator-indikator yang ada? Nah, nanti kita lihat. Lanjut Mas. Yang ibu hamil. Ini untuk ibu hamil itu kayaknya ada 2 kromosom. Kalau menurut tapi nggak ada, nggak apa-apa Bu. Kita konsolidasikan datanya. Apakah namanya sama atau namanya beda? Kalau namanya beda berarti lain perkara. Tapi kalau namanya sama berarti harus ada
di pengisian ini sudah tuntas, sudah. Jangan sampai orang yang mau bahasa ini siapa? Bu Bina punya datanya enggak? Bu Ira punya datanya enggak? Ini udah BNPB kan? Nggak bisa itu namanya berdiri tanpa lihat. Terus resiko tinggi, mungkin itu di bawah karena pernah Pak Kades saya nggak bikin di Pursani itu kalau mau melahirkan itu jadi bukan jalannya itu lama kan masih pasti akhirnya sama bidan desa itu didampingi harus begini. Dan saya mohon bagi ibu yang hamil dan mau melahirkan dipersiapkan namanya BPJS yang disiapkan. Oke, selanjutnya. Terus ke bawah udah selesai mas. Nah, sekarang di penerima manfaat coba mas. Klik ini mas. Penerima manfaat klik. Nah, inilah yang harus kami lakukan. Ini inilah itu akan mengklik desa satu dusun jumlah penduduknya berapa, yang mohon Bu Ira harus berkomunikasi dengan desa, jangan sampai dusun satu ada 3 dusun Pak ya, ada 3 dusun itu mungkin bos anak yang meninggal jumlah kurang malah Bu Ira si acet baik. Nah ini kan perlu harus ada update ini. Terus anak pikiran, terus di laporan coba mas, di laporan. Oke, klik aja laporan fasilitas. Ini yang akan diisi, ini bagiannya desa Pak. Desa itu harus menyebutkan tahun 2022 itu berapa persen. Ini ngelingnya di Kemendes, Kemenkyu, Kemenkes, sampai dengan di Sekretariat PP2S di pusat, yaitu di kantor Sekretariat Wakil Presiden. Alhamdulillah saya pernah ke sana, jadi saya bisa bicara tentang EHD seperti ini. Nah, ini terlihat perlu diisi Pak. Jadi mohon nanti melalui Pak Sekdes ini perlu diisi keterangannya apa? Karena nanti pada saat pengunggahan di konferensi nanti ini akan bunyi. Padahal tahun 2022 sini sudah punya sudah melaporkan overgenesis stunting. Oke mas, coba yang ekspor sekokan mas. Ini sekolkannya konvergensi sama konvalensi beda. Jangan sampai ini 29,56%. Jadi banyak sekali penanganan yang belum tuntas. Di sini remaja putri. Nah, ini Pak Kades yang nantinya oleh desa akan dipakai, ya Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahap pencairan dana desa. Semua stakeholder yang terkait, yuk kita selesaikan bareng-bareng. Nek dimintai data yang paling cepat. Dan nanti tentang teknik di lapangan KPM mau 1 mau 2 itu terserah desa, saya tidak akan intervensi apapun karena ini kebutuhan yang harus dijawab real time gitu ya. Ibaratnya ini play soramen itu begini loh. Gini lain itu dekor harus lain urun gini maka akan masuk bagian di fas. Abot maka dari benar itu benar baik. Nanti butuh momentum, butuh ngerti. Karena apa saya harus bertanggung karena angka ini itu dipastikan benar valid dan benar nyata. Nah ini dia kecil coba mas. Terus ke bawah. Terus oke, terus ke bawah. Ini angkanya udah jalan, masuk pesannya terus ke bawah. Bagian yang paling bawah kendala. Oke, nah ini Pak. Ini progresi layanannya cukup layanan remaja putri, terus ke bawah lagi.
Ini yang terkait dengan belanjanya stunting, Pak. Jadi nanti kalau itu kata sementara ini kan nyusebunya Pak, tetangga kita namanya stunting itu kan bentuknya PT ya Pak ya. Kita tidak. PAUD penerima manfaat itu bagian dari 0 sampai 59 bulan. Nah, di sini angka persen tahun 2002 itu masih nomor karena tadi itu isi oleh desa. Makanya kira nggak akan isi itu bukan bagian itu kira. Itu desa yang tahu. Nah, terus alokasi anggaran dari desa tahun 2003 untuk kegiatan stunting termasuk insentif kader. Kader di sini kader kesehatan, kader KPN, kader perusahaan, lokasi penerima manfaat yang berbasis dana itu kader-kader itu Pak. Ini jumlah ini karena pemerintah itu meminta, kita hanya bisa menjawab. Terus jumlah realisasi anggaran desa tahun 2003 untuk kegiatan stunting termasuk bikin dana sekian juta jadi mengrealisasikan tapi ya. Makanya itu udah November Desember tadi kan selesai nih maka desa ini nanti dimasukkan. Sing bisa data ini lebu, diletakkan, sing urung, jauh, nopo dimasukkan lagi karena apa? Boleh memasukkan mereka setiap hari ada yang setiap hari, tapi setiap bulan itu. Berikutnya adalah desa memiliki KPN, TPK dan kader posyandu yang dilatih menggunakan produk umum. Nah, sehingga karena kami Pak Khususnya KPN setiap bulan kami lapor untuk membahas hal semacam ini. Apakah desa boleh mengadakan? Ya boleh. Silakan apa yang menjadi kebutuhannya para kader dalam penanganan stunting misal gitu ya. PMT itu kan sebetulnya bisa dibuat sendiri ya Bu ya. Tapi yang sesuai dengan standar kesehatan kayak apa gitu ya. Otomatis nanti bidan bersama ahli gizi mengajari. Sehingga tidak perlu kayak ini belum bidan nggak harus. Karena harus ada sebuah transfer termometer gitu kan. Dipraktekkan untuk anak PMBA, balita, begini kayak gitu. Silakan itu desa bisa menganggarkan itu. Memang membangun SDM itu mahal, tapi tidak dilakukan. Terus berikutnya adalah desa melakukan rapat evaluasi minimal. Ini minimal, bukan maksimal. Minimal 2 kali dalam 1 tahun atas pelaksanaan konferensi stunting. Yaitu. Nah, terus selain itu desa melakukan selain ini ada nggak? Nah, ini harus dijawab yang tahu ada di desa. Otomatis Pak Kades nanti akan, oh iya bisa pokoknya pindah wujudnya apa be? Oh kemarin bukan kalau stunting pasti alamannya norak. Nah gitu loh. Tidak mesti harus bentuknya tadi disampaikan oleh Pak Kades kalau harus bentuk kayak gini enggak. Kumpul kayak di rumah desa sehat gitu ya mungkin dan kumpul dengan para kader gitu. Itu bagian evaluasi ini itu tentunya harus diperkuat dengan sebuah hasil untuk dilakukan kepada kepala desa. Pak Kades kemarin kami ngadain evaluasi tentang stunting gitu ya di posyandu ini hasilnya kayak gitu. Jadi nanti langsung bisa terasa. Desa melibatkan warga dan multi pihak dalam urusan desa. Di sini kan siapa? Kan ada kan jabatan-jabatan itu bagian dari desa. Nanti terus kendala yang dihadapi oleh desa kaitannya dengan kepersediaan itu apa? Mungkin tadi mungkin gitu ya pembiayaan kurang, mungkin pembinaan dari OPT kurang. Gitu. Itu dituangkan di sini. Nah, apakah di tahapan berikutnya masih mengalami kayak gitu? Enggak. Sehingga di dalam proses inilah yang harus kita selesaikan. Oke, maksudnya diperkecil. Aku ingin lihat yang di KPN
ibu hamil, kalau kata ibu hamil dan nifas, hamil kedua pada 25 November, siapa sasarannya? Makanya saya harus memperkuat kompetensi daripada KPM yang dibantu oleh dinas terkait. Contoh kayak pasti punya LCMIL ya Pak ya, LCMIL, KPPBGBRN. Apakah harus sinau KPM? Ya kudu sinau. Apa saya harus sinau? Ya harus sinau. Walaupun nanti kami bekerja dengan ini kan alat kerja untuk bantu desa supaya Pak tadi sampai oleh Pak Kades harus tepat sasaran. Nggak boleh nggak tepat sasaran. Nah, contoh ini ke bawah tadi Mas. Nah, ibu hamil nifas ada halaman. Nah ini calon pengantinnya nih Pak. Jadi kondisi masih hidup calon pengantin pernikahan ke-1 mau nikah ya. Apakah nanti yang sudah nikah nggak usah dimasukin ya Pak? Mbak Ira, nanti kalau yang janda-janda atau budak nikah lagi nggak masuk ke sini. Iya. Kadang-kadang ada pertanyaan, aku dimasukin nggak? Kalau yang udah kedua, ketiga, keempat nggak? Yang pertama itu yang harus temen ya. Iya. Karena kan kita kan kenapa perempuannya kan perempuan itu kan luar biasa kan, perfect. Jadi ibu rumah tangga, jadi ibu negara, jadi tiang agama itu bukannya korban. Berbeda kalau ada lain. Oke, nah ini yang calon pengantin siapa namanya? Gordi Adriana. Gitu. Terus anak lo sampai 5 bulan pada 14 November kondisinya siapa seperti itu, siapa pada ada nomor HP. Sehingga nanti kamu bicara, pengen melakukan sebuah intervensi spesifik terhadap Ibu Lesti, datanya ada belum? Data sudah ada. Oh, di pesan gini, ibu ini bisa boleh. Tapi mohon, kalau berangkat kayak gitu, jangan dibuat krosit. Karena kita ingin menyelesaikan masalah. Kadang-kadang yang kita lihat, Lesti, kasihan anak-anak. Nah, oke, kalau ketawa lagi sama. Oke, ini Pak. Nah, ini ya sampai 22 ini. Ini udah terus. Dan dalamnya dari sini dan ini adalah milik desa. Desa boleh memiliki. Makasih Pak Kades. Memang betul kita tidak boleh salah sasaran. Kalau nanti sasarannya mana Bu Ira ya? Lagi terus sasaran ini anak sampai kondisinya kayak apa? Oh gizi buruk. Oh Bu Midan kalau gizi buruk, tolong dicekkan ke sana. Kondisinya kayak apa? Nah sehingga itu perlu PMU, orang KPKP mau di PNT, KBN susu kaping, mau di BSP kan itu mau diungi. Kita melihat kasus per kasus. Insya Allah begitu Pak Kades yang bisa saya sampai menjelaskan. Insya Allah ini menjadi bagian kalau kita bareng-bareng kita menggunakan sebuah bagian untuk menyelesaikan stunting di desa. Oke, saya kembalikan Pak Kades, mungkin ada suatu pertanyaan. Saya sangat senang sekali ibu-ibu boleh bertanya, mungkin boleh. Kalaupun saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau memang tidak, mungkin oleh Bu Bidan atau lainnya. Oke, saya kembali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu sedikit ya Pak. Monggo, tidak jadi diskusi aja dia. Izin Bapak sekali lagi. Jadi hal seperti ini yang lengkap seperti ini saya baru lihat baru hari ini Pak. Dari semua dokumen yang ada dan sebagainya. Dan kalau boleh saya tanya, kalau di desa yang tadi harus desa itu tugas siapa? Kaur Sekdeska, kemudian tenaga etika dan sebagainya. Yang kedua, izin kalau KPM kita suruh bekerja seperti ini maka luar biasa. Kami ingin memberikan satu motivasi lebih sebetulnya, tapi kembali lagi terhalang dengan sistem peraturan yang ada.
Contoh, kita memberikan intensif yang cukup supaya melakukan kegiatan yang maksimal. Tapi ternyata kita terhalang dengan pergub yang ada, SSH misalnya dan lain sebagainya. Coba kami carikan solusi supaya nanti misalkan KPM Bu Ira ini bisa benar-benar secara fokus, tidak menjadi sampingan tapi fokus. Bahkan bisa setiap hari memberikan data ibaratnya pada kami setiap ada masalah. Apakah misalnya dengan dana desa kita bisa memberikan intensif kepada Bu Ira sehingga Bu Ira seakan-akan seperti perangkat desa atau staf desa yang memang tugas fungsinya untuk penanganan ini. Apakah bisa begitu? Kalau enggak, coba dari puskesmas misalnya, dinas kesehatan ada intensif apa enggak dan lain sebagainya. Ini penting supaya jangan sampai membuat data begitu banyak harus melaporkan setiap saat, tapi bahasa pemerintah tetap kader ya kan relawan. Ini yang kadang-kadang kita sedih Pak, kita sedih. Untuk posyandu balita lansia ada intensif, kalau tidak salah Rp25.000 itu setiap bulannya. Kenapa? Karena memang hanya melakukan sekali itu saja dan indeknya pun sesuaikan dengan ini. Ada juga selama ini nyatanya mampu selama ini. Kalau dalam peraturan boleh 100.000 ya boleh 100.000. Maka khusus untuk ini coba kami diberikan terobosan Pak. Kalau memang dana desa bisa untuk memberikan intensif kepada KPM, nanti KPM akan kami jadikan seperti staf di desa untuk khusus menangani ini. Karena ini bahaya Pak. Kalau tidak dari sekarang mau kapan? Kalau kita tunggu tahun depan nanti semakin banyak. Dan sekali lagi saya benar-benar mohon dibantu untuk informasi. Karena ini yang kelihatannya paling ideal seperti ini. Sekalipun ini pekerjaannya Mas Iman harus kalangan dulu ya memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat kemampuan desa sangat seperti itu tidak mungkin tanpa kita memiliki tenaga ahli di desa tentang penanganan minimal data-data ini. Puskesmas biar orang tahu dana itu Pak. Saya sering rapat lintas sektoral. Nah, kemarin saya tidak pernah menunggu seperti ini. Biasanya mau berhasil ini angka saja. Jadi luar biasa dan saya suka itu. Karena ini sebagai basis data kita untuk kita melakukan penanganan. Jadi KPM nanti tidak hanya tapi juga tentang bagaimana remaja mau menikah, diedukasi dan sebagainya. Itu bagus sekali. Saya kira itu apa ya Pak Sul. Mohon izin Pak Kades saya jawab. Terima kasih Pak Kades atas responsifnya. Saya senangnya apa? Ini menjadi yang harus saya jawab. Untuk di desa, admin desanya saya persilahkan kepada desa sendiri. Boleh orkestra, boleh sekretariat itu. Yang penting kami sudah membuatkan username sama passwordnya Pak Kades. Yang harus hati-hati oleh admin desa adalah pada saat memvalidasi. Jangan sampai itu sudah divalidasi, ya mulai datanya benar. Ini kan resiko. Sehingga yang saya sampaikan kepada Bu Ira, sering-seringlah berkomunikasi, misalnya 1 minggu sekali, 1 minggu sekali gitu ya ke desa. Pak, ini laporannya ini perlu divalidasi. Gitu. Berikutnya adalah tentang dana desa. Dana desa untuk kegiatan stunting, apalagi insentif boleh. Sesuai dengan SSH nomor 8 tahun 2023 itu maksimal paling tinggi itu Rp275.000. Kalau harus 75 sebulan maksimal. Sekarang ini harus kalau aku bicara tentang pengadaan badan jasa untuk tutor ya, untuk tutor PAUD gitu ya, baik di TK ataupun di kelompok bermain itu kan bayar
bulan kema KTP 10 jadi sedina 10 sedina dengan selawe berarti selawe bisa 10. Nah, dasar pencairannya desa harus tahu yaitu absen. Karena panjenengan telah menggunakan anggaran APBNes yang akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Berikutnya, intensifnya daripada tugas pokoknya daripada KPM menipu seperti ini, Pak Kades sudah ada perbuknya di 8 itu untuk SR tahun 2024 adalah Rp275 per orang, itu maksimal sebulan Pak. Bilang apa lah? Tapi harus seperti ini. Nah, Kalau saya malah saya berani 1 juta 1 bulan. Tapi seperti ini Pak. Nah, sekarang apa Pak Apa Kades? harus bayar kontraktor Pak? Ya, sekarang apa? 200 mulai sejuta bagi 150 baik anak mobil KPM ini selesai. Boleh pakai dana desa. Nah, karena apa? Username itu KPM-nya boleh kok. Username satu nginput, aku mau nginputkan RT 1 ada 1, Mbak Ira ada 2, boleh. Tapi satu user. Nah, mungkin dia mau apa? Bahasanya seperti dia mau tempat ini kan sistem Pak, nanti dia jalan sendiri. Nah, artinya dia begini, kan usernya 1. Iya. Yang misalkan 4 orang, mungkin dia Pak. Tapi ini online jadi kapan bisa dilakukan? Pak. Iya, nah, dia nyong bisa orang. Oh, ada. Oke, Pak, oke. Nah, sehingga untuk mengefektifkan itu sekarang setiap posyandu ada koordinatornya Pak ya? Ya. Tolong dibagi sing inputaken iki apa yang ada di posyandu itu apa? Contoh ibu hamil. Ibu hamil itu sudah mendapatkan layanan apa saja. Langsung sering masuk ke sistem. Rekor dicatat terus kasihkan ke Mbak Ira itu nanti Mbak Ira ini ada langsung Mbak Ira jemput jam berapa ya? Kegiatan ini hari ini di posyandu sekian. Nanti dia akan dan inisiatifnya Pak Kades kalian yang butuh sarana prasarana otomatis monggo dipenuhi. Karena ini berbasis website kok. Sudah belum Pak? Sudah ya belum? Belum Pak. Laptop belum. Setelah laptop apa lagi kira-kira? Paling kita HP udah ya. Udah berarti laptopnya Pak. Iya. Karena laptopnya kami mohon Bu Ira. Karena begini sudah. Kadang-kadang begini. Kemampuan kita itu sangat terbatas. Bapak tahu sendiri juga yang namanya dana desa itu kecuali diserahkan kepada kami yang mengelola. Dana desa itu selain kami tapi sudah dipagari dengan berbagai macam. Itu sulitnya kita. Kecuali kita. Memang pegawai desa sangat ideal sekali dan kami ingin memfasilitasi semuanya. Tapi itulah yang menjadi kendala. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau bicara ke arah sana, memang satu ya, yang adanya Permendes 7 tahun 3 yang paling utama satu adalah ada 3% buat proses pemerintah desa. Oke, belajar di makanya. Pak, sebentar. Dari 3%, sebentar. Mungkin di desa lain itu bisa untuk memakai berkali-kali. Saya itu Rp1 pun tidak pakai Pak. Itu saya. Ya, jadi jangan sampai yang alasan ya, teman-teman ini paksa kata enggak. Saya paling nggak suka kalau hal seperti itu kemudian ada 3%. Tahun ini Rp1 pun saya tidak pakai Pak. Semua untuk kegiatan, mendukung kegiatan-kegiatan itu Pak. Gitu loh. Jadi saya tidak tahu desa lain pekerjaan dinas. Karena apa? Tidak mungkin bisa kita melaporkan Pak. Koordinasi dengan desa Karang Salam juga 8 jam. Maaf, Karang Salam 20 jam. Ini sama 8 jam harus apa? Maka kita pakai untuk kegiatan yang lain Pak.
Terima kasih Pak Kades atas penjelasannya. Yang berikutnya adalah di dalam konteks 7 itu ini juga ini bersifat selamanya. Karena sesuai dengan PP 39/2003 itu tentang TKP adalah maksimal gitu ya. Ada sebuah bantuan langsung dasar maksimal 25%. Berikutnya adalah untuk ketahanan pangan minimal 20%. Alhamdulillah Pak Kades perkataannya Pak Kades dan masyarakat desa untuk tahun 2024 karena desa mandiri berarti diberikan keleluasaan untuk kegiatan non prioritas yaitu 10% dari desa untuk renovasi atau perbaikan di kantor desa. Nah, hal ini yang harus dipegang berikutnya adalah stunting. Nah, stunting itu diserahkan kepada desa kondisinya seperti apa ya dengan data ini. Jadi mau ngebloknya berapa ya itu kembali lagi kepada kewenangan desa. Oh ternyata untuk ini. Nah, contoh gitu ya di posyandu itu kan harus memiliki satgas minimal gitu ya. Minimal yang harus ada di posyandu dia tahu persis adalah Bu Bida sama kader posyandu itu kan ada berapa? Ada 5 meja ya Bu ya. Sekarang tambah di 7 meja kan. Ada konsultasi untuk rematri gitu sama kantin. Sehingga apa sih yang harus disiapkan di situ? Yaitu kewajibannya pemerintah desa harus melengkapi. Contoh orang beli timbangan, mana timbangan cici? Berapa posyandu Pak? Ini 5. Masa timbangan ini dari nenek ke dana 5? Dana desa boleh untuk beli itu. Sekarang tinggal prioritasnya desa sini apa sih yang menjadi kebutuhan fasilitas dasar infrastruktur jalan sama jembatan sudah oke loh. Fasilitas dasar untuk kebutuhan kesehatan boleh, apa sih yang dibutuhkan? Kami pun hadir untuk menentukan ke arah sana. Untuk RTLH boleh berapa? 10 juta per rumah yang mau direnovasi. Sehingga kembali lagi tentang tadi yang mau ya karena pendidikan dari sampaikan Pak Kades dapetin intensif kader posyandu, kader kesehatan, kader ini. Saya yakin itu pakai dana desa. Dan sekarang